Shalom, salam jumpa ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, persekutuan komunitas Gereja Kibait dimanapun berada. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, sampai hari ini kita ada semua karena anugerah Tuhan. Kehidupan yang kokoh dalam Tuhan, tema renungan kita pada hari ini. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 8, ayat 22 sampai 25. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita, demikian bunyinya. Angin ribut diredahkan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya." Kehidupan yang kokoh di dalam Tuhan. Kalau kita memperhatikan ayat yang ke-22, di sana kita melihat bahwa Yesuslah yang berinisiatif untuk mengajak murid-muridnya berlayar menyeberang danau. Di tengah-tengah pelayaran itu, Yesus tertidur dan sekonyong-konyong angin dan air itu mengamuk. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, mereka, murid-muridnya waktu itu, mereka sangat ketakutan. Dan inilah kondisi yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa kadang-kadang kita sebagai orang yang mengikut Yesus, kita pun mengalami keadaan yang sama. Kehidupan kita adalah inisiatif Tuhan sendiri. Kalau kita ada sampai hari ini, itu karena inisiatif dari Tuhan. Tetapi mengiring Tuhan tidak selamanya kita berada dalam kondisi aman. Saudara, kita pun sering mengalami badai kehidupan dalam seluruh hidup kita, dan bahkan kita merasa seolah-olah Tuhan tidak peduli, Tuhan diam bagi kita. Kita melihat bahwa murid-murid yang ada waktu itu, mereka dalam keadaan takut. Itu sangat wajar dan sangat manusiawi. Tetapi yang tidak wajar adalah ketika ketakutan mereka menggerogoti iman mereka. Ketika mereka membangunkan Yesus, apa yang mereka katakan? "Guru, Guru, kita binasa." Pertanyaannya adalah, apakah memang mereka sudah binasa? Apakah mereka memang binasa? Firman Tuhan di sini kita melihat bahwa mereka nyaris binasa. Mereka hampir binasa. Mereka berada dalam bahaya. Tapi mereka katakan, "Guru, kita binasa." Ini ungkapan ketidakberdayaan. Ungkapan hilang harapan. Kehilangan iman. Dan ketika kita berada dalam bahaya, ketakutan itu sangat wajar. Tetapi kalau ketakutan kita menggerogoti iman kita, inilah yang tidak wajar. Merenungkan tema kita hari ini, kehidupan yang kokoh dalam Tuhan. Maka dari ayat-ayat ini kita belajar apa yang akan membuat kita kokoh dalam Tuhan. Apa yang akan membuat kehidupan kita senantiasa kokoh di dalam Tuhan. Mari kita memperhatikan dua hal dari firman Tuhan ini. Yang pertama, apa sikap Yesus? Apa tindakan Yesus ketika murid-muridnya mengalami keadaan bahaya? Yang pertama, dia bangun dari tidur. Ayat yang ke-24, Yesus bangun dari tidurnya. Saudara, menarik untuk memperhatikan bahwa Yesus tidak bangun ketika badai mengamuk. Tapi ketika murid-muridnya memanggil dia, Yesus terbangun. Ini yang akan menguatkan kita, mengokohkan kita dalam kehidupan mengiring Tuhan. Bahwa doa dan jeritan hati kita didengar oleh Tuhan, dipeduli oleh Tuhan, dan
kepeduliannya, pertolongannya akan datang tepat pada waktunya dalam seluruh kehidupan kita ketika kita mengalami bahaya. Kadang-kadang kita merasa Tuhan tertidur dan Tuhan diam kepada kita. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Karena sesungguhnya Dia mengontrol seluruh kehidupan kita. Dan pada waktu yang tepat Dia akan menolong kita. Yesus terbangun dari tidurnya. Sikap yang kedua, yaitu Yesus menghardik angin dan air itu. Jikalau Yesus sanggup menghardik angin dan air itu membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Mazmur 89 ayat 9 sampai 10. Dikatakan di sana bahwa Tuhanlah yang berkuasa memerintah gelombang laut. Dan kalau Yesus berkuasa memerintah gelombang laut, tidak bisa tidak, ini membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau dalam fakta bahwa Yesus tertidur, kita melihat kemanusiaan Yesus. Tetapi dalam fakta bahwa Dia menghardik angin dan air itu, kita melihat kealahan Yesus. Saudara, Dia Allah yang berkuasa di atas seluruh kehidupan kita. Kita harus kokoh kuat dalam kehidupan mengiring Tuhan. Sebab Dialah Tuhan yang berkuasa. Apa susahnya bagi Tuhan dengan setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kita? Dia berkuasa atas angin dan air. Seluruh unsur alam tunduk kepadanya. Bahkan Dia menguasai seluruh persoalan kehidupan kita. Dan tindakan Yesus menghardik angin dan air itu kemudian menyelamatkan murid-muridnya yang dalam keadaan bahaya saat itu. Sikap yang ketiga dari Tuhan Yesus, Dia menegur para murid. Dalam ayat yang ke-25, Yesus berkata, "Di manakah kepercayaanmu?" Yesus sebenarnya menghendaki murid-muridnya tetap kokoh beriman, tetap kokoh dalam keyakinan ketika Yesus ada bersama dengan mereka. Sekalipun dalam kondisi bahaya. Yesus pun menghendaki hal yang sama kepada kita semua. Sekalipun dalam kondisi bahaya, mari kita tetap kokoh, berpengharapan, beriman kepadanya. Mungkin seringkali kita tidak sadari, Yesus pun bertanya kepada kita. Kalau kita mulai goyah, kalau kita mulai lemah, kalau kita mulai meragukan kuasanya, Yesus pun bertanya kepada kita, "Di mana kepercayaanmu?" Ibu-ibu yang kekasih, renungkan pertanyaan ini. Pertanyaan Yesus mungkin pernah datang kepada kita. Di mana kepercayaanmu? Yesus menegur kita ketika kita mulai ragu. Yesus menegur kita ketika kehidupan kita mulai goyah. Yesus menegur kita ketika kita tidak lagi kokoh dalam hidup mengiring dan melayani Tuhan. Itu yang pertama, sikap dan tindakan Yesus. Kita mau melihat hal yang kedua yang akan membuat kita kokoh dalam pengiringan kita dengan Tuhan, yaitu apa tujuan Tuhan memberikan badai menghantam para murid. Kita melihat yang pertama, tujuan Tuhan yaitu agar murid-muridnya menyadari kelemahan mereka. Saudara, sejumlah dari murid-murid Yesus pernah menjadi nelayan dan mereka bekerja di Danau Galilea. Itu artinya bahwa Danau Galilea adalah daerah yang mereka kuasai. Danau Galilea adalah tempat yang mereka kuasai. Bertahun-tahun mereka bekerja di sana. Tetapi apa yang terjadi ketika badai mengamuk di danau itu? Kenyataannya bahwa pengalaman mereka berada di Danau Galilea tidak sanggup menyelamatkan diri mereka. Mereka sungguh-sungguh membutuhkan Yesus dalam keadaan bahaya waktu itu. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan,
Kalau hidup kita aman-aman saja, kita akan mengandalkan semua yang ada pada kita. Kepintaran kita, kekuatan kita, kehebatan kita, kekayaan kita. Dan kita tidak akan pernah menyadari betapa kita lemah dan rapuh tanpa Tuhan. Sehingga badai kehidupan Tuhan izinkan sesungguhnya agar kita menyadari betapa rapuh dan lemahnya kita tanpa Tuhan. Saudara, kiranya kita peka melihat pesan Tuhan di balik setiap keadaan kehidupan kita. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah Tuhan ingin menguji dan mengokohkan iman para murid. Tuhan berfirman, Dia akan memelihara kita, Dia akan menjaga kita, Dia akan menopang kita, Dia akan menyertai kita, Dia akan mencukupkan semua keperluan kita, bahkan Dia akan menyelamatkan kita. Jika kita berada dalam bahaya, masihkah kita sanggup berpegang pada firman itu? Jika kita menghadapi pergumulan, masihkah kita sanggup kokoh berdiri pada pendirian itu, berpegang pada firman Tuhan? Ujian-ujian kehidupan, bahaya-bahaya yang mengancam hidup kita, sesungguhnya adalah cara Tuhan untuk menguji iman kita. Kiranya kita semua senantiasa mampu melewati ujian-ujian itu sampai pada tahap di mana kita kokoh kuat dalam pengiringan kita akan Tuhan. Dan tujuan yang berikutnya yang kita lihat adalah dalam ayat yang ke-25. Tuhan mau menunjukkan kuasanya dan Tuhan mau memperkenalkan diri lebih dalam kepada kita semua. Hari itu murid-muridnya melihat mujizat dan keajaiban Yesus. Hari itu murid-muridnya mengenal Yesus lebih dalam. Bahkan mereka berkata, siapa gerangan orang ini? Mereka mengalami pengenalan yang lebih dalam dari yang sebelumnya terhadap pribadi Yesus. Seandainya hari itu tidak ada badai, maka tidak akan pernah melihat keajaiban Yesus yang mereka alami waktu itu. Seandainya waktu itu tidak ada badai, maka mereka tidak akan melihat betapa Yesus berkuasa, betapa Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan, betapa Yesus itu Allah yang berkuasa. Setiap kali kita berada dalam bahaya, maka sebenarnya itu adalah kesempatan untuk kita melihat keajaiban dan kesempurnaan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Setiap kali kita mengalami tekanan hidup, sebenarnya di situ adalah kesempatan untuk kita mengenal Yesus lebih dan lebih lagi. Yesus mengenal, murid-muridnya mengenal Yesus jauh dari apa yang mereka kenal sebelumnya. Siapa gerangan orang ini? Saudara, hanya orang-orang yang berada dalam bahaya, yang berada dalam pergumulan, yang melihat kesempurnaan kuasa Tuhan. Hanya orang-orang yang ada dalam pergumulan dan tetap kokoh berpendirian dalam Tuhan yang akan mengenal Yesus lebih dalam lagi. Mari kita tetap kokoh dalam kehidupan kita, mengiring dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.